Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliawati. Saya dari Universitas Selatan Sahamasiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi, dengan NIM 125241020. Nah, di sini saya akan sedikit berbicara tentang studi kasus, tanggung jawab audit, dan asersi manajemen dalam skandal PT Garuda Indonesia. Nah, yang pertama ada tanggung jawab manajemen versus auditor. Pada bab 6 ini, tanggung jawab manajemen itu membuat laporan keuangan yang wajar dan memakai kebijakan akuntansi yang benar. Di Garuda Indonesia, manajemen gagal karena mereka agresif mengakui pendapatan dari kontrak Mahata yang belum dihasilkan. Nah, melanggar PSAK 26. Ini bukan penyajian wajar, tapi manipulasi untuk membalikan kerugian jadi laba. Nah, auditor KAP Tanubrata bertanggung jawab untuk memberikan opini berdasarkan bukti, tapi mereka memberikan opini wajar tanpa pengecualian karena ada salah saji material. Kegagalan auditor bisa dikaitkan dengan penipuan manajemen yang canggih. Karena transaksi ini bentuk di atas substansi kontrak ada, tetapi substansi ekonominya bohong. Nah, akan tetapi, auditor juga gagal sendiri karena kurang skeptisme. Mereka seharusnya tantang lebih dalam, bukan hanya menerima kontraknya saja. Jadi, kegagalan auditor lebih ke kelalaian profesional, bukan hanya keterbatasan audit biasa. Nah, yang kedua ada kecurangan versus kesalahan dan jenis kecurangannya. Kesalahan itu seperti salah hitung atau salah paham aturan akuntansi tanpa niat jahat. Sementara kecurangan itu disengaja untuk menipu. Di Garuda, perlakuan kontrak Mahata ini jelas fraudulent financial reporting, bukan seperti mencuri uang atau hanya kesalahan. Nah, kenapa? Karena manajemen sengaja percepat pendapatan masa depan 239 juta US dollar ke 2018 untuk mengubah kerugian jadi laba, melanggar aturan. Nah, bukti spesifiknya, materialitasnya sangat besar. Ubah kerugian besar menjadi laba kecil. Dampaknya signifikan untuk investor dan publik. Nah, ini bukan salah hitung ya, tetapi manipulasi disengaja, tidak ada unsur mencuri aset, hanya menipu laporan. Nah, yang ketiga ada skeptisisme profesional dan keyakinan memadai. Skeptisme profesional itu sikap auditor yang selalu curiga dan tantang bukti, bukan percaya begitu saja. Keyakinan memadai itu jaminan yang masuk akal untuk absolut. Jika laporan bebas salah saji material di Garuda, auditor KAP Tanubrata gagal skeptisme karena mereka tidak menantang absolut kontrak Mahata. Nah, seperti kemampuan Mahata bayar 239 juta US dollar atau pendapatan yang belum dihasilkan. Mereka hanya melihat kontraknya, tetapi tidak cek realitas ekonomi. Ini merusak keyakinan memadai karena auditor seharusnya deteksi salah saji material seperti ini. Apalagi transaksi satu-satunya yang membalikan kinerja. Akibatnya, opini wajar mereka jadi palsu dan regulator hukum mereka. Nah, yang keempat ada asersi dan tujuan audit terkait transaksi. Fokus ke pendapatan Mahata. Asersi keterjadian dilanggar karena pendapatan dicatat untuk layanan yang belum diberikan di 2018. Transaksi belum terjadi. Asuransi dilanggar karena jumlahnya tidak akurat, mengakui masa depan sebagai sekarang. Nah, pisah batas dilanggar karena pendapatan 15 tahun dipercepat ke 1 tahun. Prosedur audit membuat keterjadian. Auditor bisa cek dokumen pembayaran atau layanan yang sudah diberikan. Buat akurasi verifikasi hitungan kontrak. Untuk pisah batas, audit tinggal transaksi dan perbandingan dengan periode akuntansi. Nah, yang kelima ada asersi dan tujuan audit terkait saldo. Saldo piutang dari Mahata dilanggar di ekstensi karena piutangnya tidak benar-benar ada sebagai aset sah di 2018. Belum ada pembayaran ataupun layanan. Penilaian dan alokasi lebih beresiko karena piutang dicatat penuh tanpa kurangi nilai-nilai ragu. Padahal Mahata kecil dan kemungkinan tidak bisa bayar. Penilaian lebih besar resikonya karena auditor harus nilai ketertagihan yang gagal di sini.
bukti kursial, riwayat kredit Mahata, analisis cash flow mereka, atau penilaian independen atas kemampuan bayar. Nah, yang keenam ada bukti audit dan tujuan audit. Kontrak Mahata saja tidak cukup, karena itu hanya bentuk. Auditor perlu bukti substansi untuk menilai piutang dan ketepatan pendapatan. Nah, bukti lain ada bukti pembayaran awal dari Mahata, laporan keuangan Mahata untuk cek absolutasnya, konfirmasi dari pihak ketiga tentang kemampuan bayar. Audit atas layanan yang sudah diberikan, ini untuk menunda tujuan audit. Pastikan pendapatan dihasilkan dan piutang tepat direalisasi. Nah, yang ketujuh ada siklus laporan keuangan. Transaksi Mahata distorsi siklus penjualan dan penagihan. Pendapatan naik drastis. Piutang usaha membengkak tanpa dasar. Efek berantai ke siklus akuisisi modal. Laba palsu ini bisa dipakai untuk dapat peminjaman baru, tapi jika ketahan bisa membuat utang bertambah. Nah, jadi salah saji satu ini bisa mempengaruhi seluruh laporan, seperti efek domino ke siklus lain. Nah, yang kedelapan ada tahapan-tahapan audit. Kegagalan paling kritis di tahap 1. Perencanaan dan penilaian risiko. Seharusnya di sini auditor berkonfirmasi kontrak Mahata sebagai risiko tinggi karena material tidak biasa dan bisa salah saji. Nah, mereka gagal rencana audit yang fokus ke sana, jadi tidak melakukan prosedur diperluas. Di tahap lain mungkin juga ada, tapi perencanaan yang salah membuat semuanya gagal dari awal. Nah, yang kesembilan ada tanggung jawab komunikasi auditor. Auditor harus berkomunikasi dengan komite audit. Jika ada ketidaksepakatan signifikan atau potensi ilegal di Garuda, seharusnya auditor laporkan perlakuan akuntansi Mahata yang kontroversial. Nah, jelaskan resiko salah saji dan sarankan restart. Jika manajemen tolak, auditor bisa modif opini atau mundur dari audit sesuai standar profesional seperti ISA atau standar Indonesia. Nah, yang terakhir ada etika tata kelola dan kewajiban publik auditor. Kasus Garuda Indonesia menunjukkan audit eksternal punya batasan. Mereka hanya audit periodik, bukan pengawasan harian. Tata kelola internal seperti komisaris independen yang berbeda pendapat lebih penting untuk deteksi dini. Tanggung jawab etis auditor lebih luas. Nah, mereka harus jujur terhadap publik, kreditur, investor, bukan hanya manajemen. Ini berarti memprioritaskan integritas, skeptisme, dan laporan jika ada risiko agar tidak ada yang rugi dari penipuan laporan. Kesimpulan kasus skandal PT Garuda Indonesia. Kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 merupakan contoh klasik manipulasi laporan keuangan yang melibatkan tanggung jawab manajemen, kegagalan auditor eksternal, dan pentingnya skeptisme profesional dalam audit. Nah, manajemen perusahaan secara agresif mengakui pendapatan masa depan sebesar 239 juta US dollar dari kontrak dengan PT Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan tahun 2018 yang melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Nah, akurasi, bisa batas, eksistensi, serta penilaian dan alokasi. Hal ini mengubah kerugian signifikan menjadi laba kecil, namun terungkap melalui penolakan dua komisaris independen dalam rapat umum pemegang saham. Auditor eksternal dari KAP Tanubrata, Sutanto, Pahmi, Bambang, dan rekan anggota BDO Internasional gagal mendeteksi salah saji material ini, menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian meskipun transaksi tersebut tidak biasa dan berisiko tinggi. Nah, kegagalan ini menunjukkan kurangnya skeptisme profesional, di mana auditor terjebak dalam bentuk di atas substansi dan tidak mempertanyakan substansi ekonomi kontrak, seperti kemampuan Mahata membayar atau menetapkan waktu. Pengakuan pendapatan regulator seperti OJK dan P3K menjatuhkan sanksi berat termasuk denda.
Nah, restatemen laporan keuangan, pembekuan izin auditor, dan perintah perbaikan prosedur audit yang menyoroti risiko sistemik dalam firma audit. Nah, pelajaran utama dari kasus ini adalah bahwa audit eksternal bukanlah jaminan absolut dan tata kelola internal, seperti Dewan Komisaris Independen berperan krusial dalam mendeteksi penipuan. Nah, ini menggarisbawahi perlunya auditor menerapkan prosedur yang ketat, seperti verifikasi substansi transaksi dan penilaian risiko curang. Pada akhirnya, skandal ini menegaskan bahwa tekanan untuk mencapai target kinerja dalam mendorong kecurangan dan kegagalan audit dapat merusak kepercayaan publik serta reputasi perusahaan nasional. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi auditor untuk memprioritaskan substansi ekonomi di atas dokumen formal, guna menjaga integritas laporan keuangan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.